Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Al-ayah di surat Al-An'am ayat 112. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta Allah muliakan, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang masih Allah limpah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama kenikmatan berupa iman dan Islam yang masih terpatri kuat di dalam diri dan jiwa-jiwa kita. Dengan adanya iman dan Islam di dalam jiwa dan diri kita semua, itu menjadi pedoman, menjadi tuntunan hidup serta kehidupan kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua di saat yang lain saudara, tetangga, mungkin kerabat kita ada yang sedang diuji sakit. Kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sambil mendoakan juga mereka-mereka yang sedang diuji sakit tersebut. Semoga dengan sakit-sakitnya itu bisa menjadi penggugur kifarat atas dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa jatah usia. Meskipun setiap usia manusia, bahkan bukan hanya manusia, setiap manusia makhluk yang bernyawa memiliki batasan-batasan usia tertentu, ada batas akhirnya, ada limitnya, sebagaimana yang sering kita baca di surat Al-A'raf ayat 34, bahwa walikulli ummatin ajalun, setiap generasi umat manusia bahkan makhluk lain pun ajalun, memiliki ajal. Sudah jadi bahasa kita sehari-hari, ajal katanya, sudah tiba ajalnya. Ajal itu dalam terjemahan yang sering kita baca di Al-Quran, ajalun itu artinya batas waktu. Jadi setiap kita dan makhluk Allah yang lainnya, usianya itu diberikan batas waktu, ada mentoknya, ada akhirnya, sehingga setiap dari makhluk yang bernyawa ini kalau sudah tiba kepada ajal batas waktunya, maka la yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tidak bisa disegerakan, ingin buru-buru misalkan, walau sedetik pun tidak. Apalagi ditangguhkan, minta tempo, ya Allah jangan dulu habis batas akhir waktu usia di dunia saya, pengen 5 menit lagi, pengen 5 hari lagi, pengen 5 tahun lagi, tidak bisa. Karena semuanya memiliki ajalun tadi, batas waktu. Nah kita semua alhamdulillah masih ada kesempatan, ada jatah usia yang wallahu alam kita tidak tahu batas waktu kita berakhirnya kapan, di mana, sedang apa. Yang pasti yang namanya kematian itu selalu kata orang Garut mangadodoho, mengintai,
selalu mengintai kita, bahkan mungkin ada yang sedang lengah, usia mah tidak ada yang tahu kan, kematian, ada yang sedang sehat walafiat, bahkan sedang berolahraga, secara logika kan sehat, bugar, bahkan lagi olahraga, kok bisa ya meninggal? Padahal lagi jogging, mungkin lagi tenis, lagi apa, secara fisik mah logikanya sedang fit lah, tapi yaitu karena memiliki batas waktu yang sudah ditentukan, yang bernama manusia atau makhluk lain. Kullu nafsin dalam surat Ali Imran itu setiap yang memiliki nyawa zaiqatul maut, akan merasakan al-maut, kematian. Kata mati sendiri di Al-Quran digunakan beberapa istilah, ada al-maut yang sudah menjadi bahasa Indonesia juga kan, kita sering menyebut ada kecelakaan maut. Maut teh memang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari dari bahasa Arab al-maut. Tadi di Quran surat Ali Imran zaiqatul maut, di surat Ali Imran ada bunyi ayatnya zaiqatul maut, diambil dari kata dasar bahasa Arabnya mata yamutu. Jadi bahasa kita mati itu menjadi bahasa yang sudah tidak asing di kita. Ada juga kita yang calon-calon mati nanti di Al-Quran disebutnya bahkan mayyitun, dari kata mata yamutu mayyitun, huruf ya-nya ditasydid, mayyit. Jadi bahasa Indonesia mah mayyit itu jenazah, raga yang sudah tak bernyawa. Dalam bahasa Indonesia mah disebutnya mayit. Mana mayitnya, sudah disolatkan belum, sudah dimandikan belum? Sering kita dengar ungkapan begitu. Mayit, penggunaan kata mayit dalam bahasa Indonesia adalah jasad yang sudah tak bernyawa. Tapi kalau dalam Al-Quran, mayitun itu justru yang masih bernyawa. Kita ini saat ini yang masih diberikan jatah usia calon-calon mati, camat, calon mati, camat itu gelarnya adalah mayitun. Ada nanti di surat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala khitabnya memang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya kepada kita semua. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal, akan mati. Wa innahum lamayyitun, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang menentang kamu pun sama akan menjadi mayit, akan meninggal. Lamayyitun, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah orang yang akan meninggal. Jadi dalam Al-Quran penggunaan kata mayyit adalah bagi kita yang masih bernyawa. Tapi kalau yang sudah tak bernyawa, di Al-Quran bukan disebut mayit, tapi maitatun, huruf ya-nya disukunkan, tidak ada harokatnya. Kalau tadi mayitun ada harokat kasroh dan bertasydid ya-nya mayit. Tapi kalau yang sudah tak bernyawa maitun, huruf ya-nya disukunkan, tidak ada harokatnya. Ada nanti buktinya di surat Al-Hujurat, ayuhibba ayyakula lahman ahi maitan fakarihtumu, apakah kamu suka, apakah kamu menyukai memakan daging bangkai saudaramu sendiri, sedangkan engkau fakarihtumu, tidak menyukainya. Ada maitan di sana adalah bangkai atau yang sudah tidak bernyawa. Juga di surat Al-Maidah ayat 3 penggunaan kata maitun, maitatun, ya-nya bersukun, yaitu untuk makhluk yang sudah tak bernyawa. Ada bunyi ayatnya hurrimat alaikumul maitata waddama walahma walamul hinzir. Itu ada kata maitata, maitatun, ya-nya disukunkan, yang sudah tidak bernyawa. Nah, kita para mayit ini jangan tersinggung disebut mayitnya. Daku Al-Quran kita ke Nabi sendiri Allah menyebutnya innaka mayyitun. Justru orang yang cerdas
Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan Akyas, ya, Akyas itu yang paling cerdas. Orang yang cerdik di dunia ini adalah orang yang banyak mengingat mati. Mengingat mati itu tapi bukan Allah siun maut, siun maut, siun maut, hayo terus, sehingga kita jadi malas beraktivitas, jadi enggan berbuat apa-apa karena takut mati, takut mati. Bukan seperti itu yang disebut banyak mengingat mati. Itu adalah dengan mempersiapkan amalan-amalan terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Salah satunya pengajian yang diadakan di Masjid Mutiara ini, khususnya setiap Ahad subuh ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan setelah kematian kita nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati serta Allah muliakan, pada pembahasan kajian subuh singkat ini tidak akan panjang lebar. Saya mengutip tadi di pembukaan, di muqaddimah surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah kami telah menjadikan, kata Allah, kami telah jadikan itu, ciptakan atau telah disetting oleh Allah, likulli nabiyyin, bagi setiap para nabi, ya, aduwa, memiliki rival, memiliki musuh. Memang sudah menjadi ketetapan Allah, setiap mengutus para nabinya pasti selalu ada yang kontroversinya, ada yang melawannya, ada yang menentangnya, ada musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jinni, yang selalu mengcounter, membantah, melawan, menjadi musuh-musuh nabi utusan Allah itu berupa syayatinal ins, setan-setan dari kalangan manusia. Wah, iya lebih kasinggung deui manusia disebut setan, ya. Tadi disebut mayit cenah si ustad teh kumaha ieu teh. Ini kata Al-Qur'an syayatinal ins, bentuknya pakai jamak menurut kaidah bahasa. Jama taksir dalam bahasa Arab itu jama yang tabraton, syayatin bentuk tunggalnya syaiton. Jadi kalau syayatin itu jama berarti banyak setan-setan. Di kita memang identik kalau mengatakan kata syaitan, identiknya kaitannya dengan jurig, dengan makhluk halus, dengan sesuatu yang menyeramkan, itu setan. Padahal secara bahasa syaiton, syayatin itu diambil dari kata dasar syatona, itu artinya panas asal katanya. Dalam kamus bahasa Arab coba dilihat nanti, syatona itu huruf-hurufnya shin besar, fo, nun, syatona, syaiton, syayatin bentuk jamnya. Arti asalnya mah panas. Jadi kenapa ada makhluk yang disebut syaitan? Karena sifatnya, kerjaannya, syaitan ini selalu membisiki, manas-manasin, ngomporin, kata orang Betawi, kompor meleduk, provokator. Jadi maka pantas di surat Al-An'am ayat 112 ini ada yang termasuk dari syayatinal insi, dari kalangan setan manusia yang suka ngompor-ngomporin, suka memprovokasi, manas-manasin, mengadu domba dan sebagainya dengan berbagai cara, khususnya dengan perkataan. Wal jinni, memang ada juga syaiton itu dari kalangan jin. Makanya di surat An-Nas kita itu selalu berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, itu berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Kita berlindung diantaranya dari kejelekan makhluk-makhluk yang yuwaswisu fi sudurinas, yang senantiasa membisikkan, memberikan bisikan-bisikan ataupun pengaruh-pengaruh fi sudurinas kepada hati-hati manusia. Itu siapa? Itu minal jinnati wan nas, bisa dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, yang selalu membisiki, mempengaruhi jelek, memanas-manasi itu
dari dua makhluk, dari jin atau dari manusia, minal jinnati wan nas. Di sini mah bahkan bukan disebut jin lagi, disebutnya syayatinal ins wal jin di surat Al-An'am ayat 112. Yang menjadi penentang musuh-musuh para nabi itu yaitu dari kalangan jin manusia dan jin dari syaitan manusia dan dari kalangan syaitan jin, yuhi ba'duhum ila ba'di, yang saling membisikkan, saling memprovokasi tadi, saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan itu, zukhrufal qaul. Ini yang kita garis bawahinya. Kalau ada stabilo nanti di rumah di Al-Qur'annya, pas kata ayat zukhrufal qaulnya boleh ditandai pakai stabilo. Nah, tuh Ustaz, Quran dicoret-coret, emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Quran dicoret-coret, ditandai, digaris bawahi, dibuletin dalam rangka mempelajari, mengkaji, itu lebih bagus, biar jadi saksi di Al-Quran bahwa Quran kita pernah dibaca, pernah dicoret-coret sampai sobek, sampai rusak, daripada masih utuh bagus di lemari terpang-pang jadi pajangan Al-Quran tetara dibaca. Jadi mendingan kita coret-coret, kita tandai, kita buletin, kita garis bawahi. Misalkan jika ada ayat-ayat yang perlu pembahasan, di sini ada kata zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul itu di terjemahan Quran kita ini adalah al-qaul, perkataan, zukhrufa itu yang indah, bagus, tapi hakikatnya menyesatkan. Jadi musuh-musuh para nabi yang sering membisiki kejelekan dari syayatinal jinni wal insi itu biasanya kemasannya, casingnya, perkataannya mah bagus-bagus, indah-indah. Musuh agama, dalam hal ini musuh kita sehari-hari ketika mau mentaati aturan agama, ajaran Nabi, kadang ada yang membisiki, ada yang menasehati, ada yang ngasih perkataan, ucapan kepada kita seperti indah, bagus, tetapi sebetulnya menyesatkan perkataan tersebut. Itulah yang disebut zukhrufal qaul. Dan ini terjadi di zaman-zaman dulu sampai sekarang. Setiap kali manusia diselewengkan, digelincirkan dari agama Allah, itu biasanya tergelincirnya manusia, terjatuhnya itu, terjebaknya itu dalam dosa, dalam masa itu oleh perkataan-perkataan yang indah tapi justru menyesatkan ya. Kita biasanya sering terkecoh, sering tertipu oleh perkataan indah yang menyesatkan. Kalau dikasih kata-kata yang saklek, maka ya tadi yang langsung, misalkan kata-kata kemasannya, casingnya tidak indah, mah jarang orang tertipu ya. Biasanya manusia tertipu itu dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang seperti indah di luar mah tapi justru menyesatkan. Biasanya perkataan-perkataan kalau yang dari kalangan syayatinul jin, dari kalangan setan jin itu bisikan-bisikannya halus, indah, kayak kita mau melaksanakan perintah agama, mau melaksanakan sholat, mau kita ke masjid, tidak akan jin itu berkatanya saklek, woi kamu jangan ke masjid, umat Islam tara. Justru bisikannya teh, ya monggo silakan, ayo ke masjid, silakan kamu ke masjid, tapi nanti di masjidnya kamu ria, misalkan ingin terlihat oleh orang lain seorang yang rajin. Kalaupun sholat kamu seolah-olah yang paling baik, kalaupun kamu ngaji seolah-olah yang paling pintar, paling baik. Selalu bisikan-bisikan itu dihiaskan kepada kita dengan yang indah-indah sehingga kita tidak terasa bahwa itu justru zukhrufal qaul tadi, perkataan yang indah tapi justru menyesatkan. Jadi tidak pernah kalangan jin itu mengganggu kita dengan gangguan-gangguan yang ekstrim, mencegah kita supaya tidak sholat, mencegah kita supaya tidak ngaji. Tidak akan ada larangan, kamu jangan ngaji, jangan, tidak seperti. Maka di sini ada beberapa jenis
ucapan bisikan-bisikan baik dari setan jin atau setan manusia itu, yang pertama disebutnya tazyin, dari kata zayyana itu indah, memperindah. Ada di surat Ali Imran ayat yang berbunyi zuyyina linnasi hubus syahawati. Itu zuyyina artinya telah dihiaskan, telah dibikin indah kepada manusia itu sehingga menyukai misalkan hubus syahawati minan nisa'i, dari lawan jenis, harta, kendaraan dan sebagainya. Zuyyina linnas. Nah, di sini ada kata tazyin. Tazyin itu kamuflase bahasa kitanya, ya. Jadi sesuatu yang terlihat indah tapi faktanya, kenyataannya tidak indah. Seolah-olah baik pada faktanya itu baik. Syaitan itu akan mengarahkan seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat itu dengan sesuatu yang indah, menyenangkan, sehingga tidak sadar bahwa itu perbuatan dosa. Akhirnya kita terjerembab, terjerumus kepada perbuatan dosa. Sehingga contohnya di sini misalkan yang indah-indah itu, yang enak-enak padahal menyesatkan, seperti perbuatan-perbuatan maksiat yang kalau kita temukan dalam kehidupan real sehari-hari kita, di lingkungan kerja kita, enak kan ngobrol, bercanda, padahal misalkan sudah waktunya sholat, tahu-tahu alah setengah opat, alah sudah jam opat. Selalu dibuat suasana ini semenarik mungkin, sehingga kalau di rumah lagi seru-serunya misalkan dengan tontonan kita baik di televisi atau di gadget kita, sehingga menarik kita. Ustaz ieu mah pameng nuju nonton kajian Adi Hidayat di YouTube, padahal sudah adzan asar misalkannya. Kan kadang kita gitu, nggak apa-apa kewe ke masjid mah, toh ini juga katanya lagi nontonnya nonton kajian, misalkan nonton ceramah. Nah, dibikin yang indah-indah seperti itu, tazyin, kamuflase. Memang bagus konten isi yang kita lihat di video, tapi ketika misalkan sudah waktunya misalkan sholat, waktunya untuk ini, untuk kerja, untuk keluarga, sehingga jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban utama kita. Itu tazyin biasanya. Yang kedua ada talbis. Talbis itu menipu, ya. Ada satu kitab karangan para ulama dulu, kitab Talbisul Iblis. Nah, kenapa ada istilah iblis juga? Kalau tadi kita sudah bahas definisi makna syaiton, dari kata syatona itu panas, ya berarti yang suka manas-manasin mah bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, ya, minal jinnati wan nas. Tapi kalau iblis itu dari kata ablasa yablisu, iblis artinya yang menutupi atau menipu dengan sesuatu yang kayak tadi, dengan sesuatu yang bagus-bagus padahal di dalamnya mah jelek, tipuan lah iblis. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, betapa indahnya bahasa Al-Qur'an, kenapa disebut mukjizat yang paling abadi, paling fenomenal sepanjang zaman sampai kiamat Al-Qur'an itu, karena penggunaan kata ayat-ayat di Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Seorang ahli filologi, Profesor Dr. Menachem Ali dari UNR Surabaya, itu beliau ahli filologi berbagai bahasa, ya. Saya sangat hormat dan salut kepada beliau. Sering juga saya lihat konten-konten videonya ketika membahas ayat-ayat Al-Quran, ditinjau dari sisi keindahan bahasanya, karena beliau ahli filologi, sudah menguasai berbagai bahasa kitab suci, mulai bahasa Ibrani, bahasanya Taurat dan Zabur, bahasa Yunani kuno, Greek, bahasa-bahasa lain pun, bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa asli yang digunakan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Yesus Kristus itu ngomongnya bukan bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kalau ada film Yesus Kristus ngomongnya Inggris, itu ada buatan Hollywood. Yesus itu tidak berbahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Aram.
Contoh bahasa Aram itu ucapan Yesus ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi dan Romawi yang hendak mencelakai dirinya. Yesus mengatakan, Elia, Elia lama sabak tadi. Nah, itu adalah bahasa Aram. Tuhanku, Tuhanku, apakah engkau hendak meninggalkan aku sendiri? Ya, ketika di taman apa disebutnya teh? Giovanni apa taman apa? Stefani ya. Itu sambil bersujud, bahkan Yesus itu memohon berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan ya. Itu bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Greek yang kesininya menjadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, satu sama lain ada kaitan. Keindahan bahasa Al-Quran itu diantaranya penggunaan kata setan dan iblis digunakan kepada satu makhluk yang sama oleh Allah, tapi beda beda momennya. Jin pertama kali oleh Allah disebutnya iblis, ya, makhluk yang membangkang kepada Allah, aba wastakbaro di surat Al-Baqarah ayat 35, kan itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tuh, disebutkan di situ mah iblis di Al-Baqarah ayat 35. Pengen tahu definisi iblis lengkapnya ada di Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu kana minal jinni fafasaqo an amri rabbihi. Iblis adalah dari kalangan jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Jadi makhluk pertamanya namanya berupa jin, karena Allah hanya menciptakan dua makhluk saja awalnya, malaikat dan jin, baru kita makhluk ketiga manusia. Jadi hanya ada dua makhluk yang kasat mata, kalau enggak malaikat, jin. Dari kalangan jin ada yang fasik terhadap perintah Allah, tidak nurut, aba tadi membangkang, disebutlah julukannya menjadi iblis. Ketika dia membangkang, jin ini berbuat dosa kepada Tuhannya, hanya dirinya sendiri, tidak ngajak yang lain berbuat dosa, disebutnya iblis. Tapi si jin ini ketika dia membangkang berbuat dosa kepada Allahnya, ngajak yang lain supaya ikut berbuat dosa, nanti gelarnya jadi syaiton. Buktikan di Al-Baqarah tadi terusan ayat 35. Pas ketika aba wastakbaro mah iblis disebutnya oleh Allah. Tapi ketika ayat kesananya, iblis ini ngajak Nabi Adam, selain membangkang, berarti membangkang mah dianya sendiri yang tidak taat kepada Allah, tapi dia ngajak mempengaruhi Adam dan Hawa di surga supaya sama tidak taat kepada Allah seperti dirinya. Dia mempengaruhi sehingga Adam dan Hawa akhirnya terjerumus ke dalam sebuah perbuatan dosa. Fa'ajallahumasyaitonu. Kesananya mah julukannya bukan iblis lagi, menjadi syaiton. Sosoknya mah sama, jin. Ketika jin ini membangkang, tidak taat kepada Allah untuk dirinya sendiri, dosana teh soranganeun gitu. Itu mah namanya iblis. Tapi ketika sudah ngajak yang lain berbuat maksiat, berbuat dosa, itu setan. Makanya iblis setelah berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa, Allah mengeluarkan mereka, Allah menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa digelincirkan oleh setan. Fa'ajallahumasyaitonu fa'akhrajahuma maka Allah mengeluarkan keduanya dari surga. Disebutkan fa'ajallahumasyaiton, bukan fa'ajallahuma iblis. Nah, jadi diurangge nu tukang memprovokasi, tukang mempengaruhi, itu tadi disebutnya syatona, tadi syaitan. Makanya jangan tersinggung kalau ada yang disebut setan dari kalangan manusia. Dan memang ada faktanya yang suka memprovokatori, mempengaruhi dengan perkataan zuhrufal qaul itu syaitan. Makanya yang suka mempengaruhi itu sebetulnya bukan hanya jin, dari kalangan manusia pun mempengaruhi apa? Mempengaruhi supaya kita tidak taat kepada Allah. Contohnya kita mau taat kepada Allah berupa membaca Quran. Kenapa ta'awuz, bacaan auzubillah itu redaksi ta'awuz, kata-katanya aku berlindung dari godaan syaitan. Kenapa tidak dari godaan jin?
A'udzubillahi minal jinnir rajim, tidak gitunya. Bacaan ta'awuz kita apa? A'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung dari godaan syaitan, bukan dari godaan jin. Supaya ngaji kita tidak terganggu, kita memohon perlindungan dari godaan setan. Sabnu sok ngaganggu kita ketika ngaji teh bukan jin, sebetulnya setan. Setan mah tadi bisa dari kalangan manusia. Lagi asik baca Quran, ayah setan ngaganggu. Jalan yuk, cenah jol aya nu ngajak ka mana? Kan manusia teh nu ngajak jalan. Atau jauh ujug lagi ngaji teh ada WA, ada telepon, saha nu sok nga-WA, ada manusia, jin mah tara nga-WA. Sok ngaganggu tah urang keur ngaji, kita lagi baca Quran, gangguan teh dari HP, dari tetangga, dari teman, dari keluarga. Nah itu syaiton minal insi minal manus. Makanya berlindung kepada Allah ketika mau baca Quran teh pantas redaksi katanya berlindung dari godaan setan, bukan dari godaan jin. Dan jin mah tara mengganggu kita lagi ngaji. Justru ada sebagian jin seneng dengerin kalau kita ngaji. Tapi ibu-ibu mah jadi muringkak. Oh, makanya Ustaz siun atuh lagi ngaji tiba-tiba pas waladhdallin di belakang ada yang nyaut amin. Sok ayat cenanu nembalan suka ada yang ikut mengaminkan. Bisa saja itu dari kalangan jin, karena jin itu ada sebagian nafarun minal jinni, ada sekelompok dari bangsa jin yang senang mendengarkan kalau kita sedang baca Quran. Ada di surat jin di Al-Quran surat 72, nama suratnya surat Al-Jin, ayat-ayat pertama. Qul uhiya ala innahu istama'u minal nafarun minal jinni. Katakanlah, kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad bahwasanya ada segolongan nafarun minal jin, sekelompok jin yang senang mendengarkan Al-Quran. Setelah itu para jin berkomentar, wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran itu adalah sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, kata jin, kami, sebagian dari kami ada yang mendapatkan petunjuk dari bacaan kalian sehingga kami menjadi beriman. Tuh, dengan ngajinya kita ada jin yang jadi dapat petunjuk. Wah, luar biasa. Kurang tehnya ngasih petunjuk ke manusia mah susah, atau jin-jin sugan aya nu jadi pengagum urang tehnya, follower kita teh. Jangan. Jadi ada sekelompok jin justru yang mengagumi, menyukai bacaan Al-Quran kita, berarti tidak mengganggu. Yang mengganggu kita kalau mau ngaji atau sedang ngaji mah kadang manusia. Makanya berlindunglah dari syaiton. Syaiton mah seseorang yang suka mempengaruhi, kayak tadi jin yang mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Dia sudah dijuluki iblis karena kebangkangannya dia, ketidaktaatannya dia kepada Allah, gelarnya iblis. Tapi dia tidak mau hanya dia sendiri yang membangkang kepada Allah itu, dia ngajak makhluk lain berupa manusia yaitu Adam dan Hawa supaya ikut sama dia membangkang Allah. Maka ketika sudah mulai mengajak, profesinya ini bukan jadi iblis lagi, gelarnya profesinya menjadi syaiton. Fa'ajallahumas syaiton. Jadi Al-Quran sangat-sangat indah menempatkan kata demi kata, ayat demi ayat itu proporsional sesuai dengan ini, mana yang disebut jin, mana yang disebut syaiton, mana yang disebut iblis ya. Kalau iblis itu tadi yang pernah kita bahas tadi, iblis itu adalah dari kata talbis, yaitu sesuatu yang menipu. Bisa saja tadi dari kalangan jin atau manusia juga, yang menipu pikiran manusia dengan meyakinkan bahwa ini bagus, ini nggak apa-apa, dosa-dosa dikit mah nggak apa-apalah. Dikemas kemaksiatan itu seolah-olah bukan sebuah dosa. Sering kita terjebak, tertipu bahwa sebetulnya itu perbuatan dosa,
Tapi karena tadi ada tipu daya iblis yang menipu kita, sehingga seolah-olah perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bukan merupakan dosa. Selanjutnya ada yang disebut taswif. Taswif itu hasutan, bisikan yang sifatnya menghasut. Ketika manusia sedang berseteru, sedang bermusuhan, sedang tidak akur, dirinya asalnya mah yang tidak akur teh. Tapi kadang manusia itu suka ngajakin yang lain supaya yang lain pun ikut benci. Saya misalkan sedang membenci si A, saya akan selalu mengajak B, C, D untuk membenci si A juga. Hayang nate orang makan di baturan supaya ada legitimasi, jadi ikut memusuhi ke si A ini. Pada yang saya ajak ini nggak ada kaitan dosa apa-apa dengan orang yang tiba, tapi pengen aja. Itulah hasutan iblis, terutama dalam dendam. Orang kita, maaf dah, saya juga sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu terkenal dengan adat ketimuran, cenanya ramah. Apalagi orang Sunda ada gelar lagi katanya someah kasema, marah mai, wajahnya itu selalu ceria, ramah. Tapi minusnya orang kita, khususnya orang Sunda, pendendam. Sekali dendam ngajakin orang. Buktinya kalau emak bapaknya berantem selalu ngajakin anaknya, nak jangan kenal sama rumah itunya. Kenapa anak kita dilibatkan, dibawa-bawa, diwariskan dendam, tong wawu kasih itunya, diajakin yang lain pun supaya ikut benci. Nah itu kelemahan kita teh. Ayo orang Arab, saya di Timur Tengah di Mesir kurang lebih 9 tahun, bukan untuk ujub, tapi ini sebagai komparasi saja. Orang Timur Tengah, orang Arab, orang Mesir temperamental, wajahnya mah tidak someah kayak orang Sunda. Kalau ngomong teriak-teriak, ngomong biasa wae siga ngambek orang Arabnya, apalagi marahnya. Tapi tidak pendendam. Selama saya bermuamalah di sana, melihat orang sana itu tidak pendendam. Di jalan raya misalkan lagi macet, keserempet, wah memang marah. Dia turun dari mobil sambil memperan legedayam, sambil tangannya itu orang Arab sambil pepetak cek orang Garut mah. Tapi setelah paling 5 menit, apalagi kalau ada yang melerai, shollu ala nabi, bersalawatlah kepada nabi, mengcek orang mah istighfar, udah mereka sudah salaman, maaf-maafan, pelukan, beres, tidak ada tuntutan ganti rugi nih penyok tara. Mantap di Arab mah ya, lihat mobil baret nate parah, lain baret di penyok dekok, cuek we. Itu teh saling senggol, saling tabrak karena tidak pendendam, tara nuntut gantian sih ganti rugi. Mereka marah, berantem pas kejadiannya mah. Ini kenapa ditabrak? Tapi setelah itu selesai. Padahal wajahna, ngomongna temperamen kayak marah, tapi tidak mewariskan sifat marahnya. Teu awet, tidak pakai formalin. Orang kita mah kalau marah dendam pakai formalin. Diwariskan tadi ke anak, emak bapaknya yang berantem, tapi ke anaknya berpesan, nak jangan kenal sama dianya. Loh, diwarisin ke diurang mah, itu minusnya. Itu adalah talbisul iblis, jadi tipu daya ucapan-ucapan yang banyak dibisikin oleh syayatinul jinni. Dan masih banyak lagi, tapi saya kira tidak akan cukup waktunya kalau dibahas sekarang. Dai nama setengah genap gitu caang. Jadi tidak usah sampai jam 6 ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau ditambahkan, saya sangat senang sekali upami ayano nambihan, ada yang melengkapi, kami persilahkan. Sambil saya minum dulu di tambi. Tidak ada pertanyaan, Ustaz Farhan? Silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak. Kalau nggak nanya, nggak rame kayaknya. Mudah-mudahan sayanya bisa menjawabnya Pak. Bisa Pak, gampang kok pertanyaannya Pak.
Di dalam Islam, apakah juga ada jin Islam gitu Pak ya? Ya, Artinya kalau memang ada jin Islam, berarti jin itu pun sebagian jin sujud kepada Nabi Adam. betul. Nah pertanyaannya, kalau memang jin Islam itu ada, apakah jin Muslim katanya ya? Ya. Kalau ada, karena Al-Quran ini tidak diturunkan untuk Hanya kepada manusia. jin, untuk manusia gitu. Nah, ini kalau dia jin Muslim, itu ajarannya apa Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Kita memang sering mendengar ada ungkapan jin Islam atau jin yang Muslim. Pada awalnya, jin diciptakan oleh Allah itu makhluk yang taat kepada Allah. Muslim itu kan artinya surrender, berserah diri, patuh kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika Adam alaihissalam diciptakan, jin ini merasa ngiri dan merasa dirinya posisinya lebih dulu, senior, atau kan senior orang teh, masa junior yang baru diciptain harus sujud kepada senior, nanti dulu kata jin teh. Makanya itu aba wastakbaro. Akhirnya jin dari makhluk yang taat, yang Muslim oleh Allah digelari tadi iblis. Ketika dia sakit hati diberi gelar iblis, membujuk manusia supaya ikut terjerumus pada dosa, maka gelarnya bisa menjadi syaitan. Setelah itu ada juga kesininya, itu pada zaman Nabi Adam jinnya berupa iblis dan syaitan yang aba wastakbar. Tapi kesininya ada iblis-iblis, bukan iblis, jin-jin dari kalangan jin ini yang sebutannya tadi Muslim atau jin Islam, apapun itu memang betul ada. Lantas ajarannya dari mana? Kan Al-Quran, para nabi, rasul-rasul Allah diutus hanya untuk kalangan manusia. Kok bisa mereka disebut Muslim juga taat? Kalaupun taat, ibadahnya gimana? Ketaatannya bentuknya seperti apa? Yang ngasih tahu mengenai ketaatannya siapa? Sama dari kalangan bangsa jin. Ketika para nabi-nabi utusan Allah diutus menyampaikan ajaran syariat agama Allah, perintah-perintah ini yang boleh, sama mereka pun menyimak, mendengarkan dan mendapatkan pengajaran, meskipun tidak langsung seperti kita forum pengajian, seorang mubalig, seorang ustadz menyampaikan, mengajarkan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholatnya gini-gini loh, cara maca Quran teh tajwidnya ini loh, mad tobi'i ini loh, mad wajib, mad jaiz. Ke manusia mah memang langsung pengajarannya. Bangsa jin memang tidak langsung oleh manusia diajarin, tapi mereka menyerap, menerima ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para nabi, oleh para manusia. Buktinya tadi di surat Al-Jin ayat kedua, surat 72 pun, kalangan bangsa jin ada yang mendapatkan hidayah hanya gara-gara kita baca Quran. Padahal kita niat baca Qurannya teh bukan mau dakwah ke jin, baca Quran aja biasa, spontanitas. Tapi bangsa jin ada yang dengerin bacaan Quran kita. Ketika ada ayat-ayat yang berupa tentang petunjuk, tentang surga, tentang neraka, yahdi ilar rusydi, si jin ini tiba-tiba mendapatkan hidayah, maka dia pa'aman nabi, dia mengimani. Nah, jadi meskipun syariat secara universal itu Islam kan, kata Al-Quran, innama bu'istu, apa, bukan itu ayatnya, sesungguhnya aku mengutus engkau Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Ketika ada kata rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, dengan datangnya Muhammad SAW dengan ajarannya Islam ini untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, bukan hanya manusia, including termasuk kalangan jin. Mereka pun mendapatkan hidayah, tahu syariat, tahu perintah. Cuman bentuk ketaatan, bentuk ibadah kalangan jin tentu berbeda dengan kita. Kalau kita bentuk ketaatannya dengan ibadah dibuktikan sholat 5 waktu, bentuk sholatnya ada ruku sujudnya. Kalangan jin apakah sholat? Mungkin saja
saja sholat, tapi wallahu alam gerakan sholatnya seperti apa. Kita manusia saum selama sebulan di bulan Ramadan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jin pun mungkin ketaatan ibadah kepada Allahnya ada syariat saum di kalangan mereka yang dari Islam sudah dikenalkan, ini loh ada saum sebulan namanya Ramadan. Tapi mungkin bentuk teknik saumnya, apakah jin gesok sahur, apakah jin gesok ngabuburit, buka bersama, iftar, wallahu alam. Itu mah teknis ya. Kalau manusia ada bentuknya buka bersama, ya mereka jin kalaupun berpuasa berbuka juga, tapi kan teknisnya pasti berbeda. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jawaban dari saya tidak memuaskan, supaya bertanya lagi kepada yang lebih paham. Dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Hanya Allah yang maha sempurna, kita semua tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan salah-salah kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dengan membaca kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.